Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak dosen, terima kasih banyak Bapak dosen yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Mison Wanimbo, saya KBM Surabaya. Masuk dari KBM Surabaya, lalu saya di Manado, tapi sekarang saya ada di Papua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Ini adalah surat Paulus yang menulis kepada jemaat di Tesalonika. Surat yang paling pertama yang menulis 1 Tesalonika dan juga 2 Tesalonika. Tahun penulisannya sekitar 50-51 Masehi, kira-kira sekitar itu. Di sini saya ambil judul adalah pentingnya doa. Kenapa Paulus menekankan firman Tuhan ini kepada jemaat di Tesalonika? Karena pentingnya doa. Mengapa pentingnya doa? Karena kehidupan kita sebagai orang percaya tanpa doa adalah sia-sia. Karena itu Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Tesalonika. Dan di sini yang pertama, apa itu doa? Kita tahu kebanyakan selalu berkata bahwa doa adalah napas hidup orang percaya, dan juga doa adalah komunikasi. Tetapi bagi saya doa adalah satu hubungan antara dua kekasih yang saling mencintai. Karena itu saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan sama seperti dua kekasih yang tidak pernah berpisah, selalu berkomunikasi, saling mencintai, saling mengasihi, punya hubungan yang erat, punya hubungan yang kuat, adalah doa. Mengapa harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Karena penting sekali kita sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, kita perlu berdoa. Penting sekali kita harus berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita akan mengalami namanya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya akan baca Kejadian pasal 20 ayat 17. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Di sini Abraham berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa Abraham. Menjawab doa Abraham, maka kita baca di ayat itu, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Pertamanya mereka belum punya anak atau mereka belum bisa hamil, tetapi
ketika Abraham berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar doa daripada Abraham. Karena itu, mengapa harus berdoa? Mengapa harus kita berdoa? Kita berdoa karena kita tidak bisa sendiri, tidak bisa lakukan sesuatu tanpa doa. Karena itu kita harus berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kepada siapa kita harus berdoa? Pastilah kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada juga banyak orang-orang yang selalu berdoa kepada roh orang mati. Ada juga yang pernah berdoa kepada gunung, ada juga berdoa kepada sungai, ada juga berdoa kepada pohon, ada juga berdoa kepada semua yang diciptakan oleh Tuhan yang ada ini. Tetapi semuanya itu sebenarnya salah. Yang penting yang kita harus berdoa adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kepada siapa kita harus berdoa? Pastilah kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita jaminan keselamatan. Tuhan memberi kita hidup. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Karena itu kita berdoa harus kepada Tuhan. Yang berikut bagian kedua adalah doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah nafas orang percaya. Kita tahu di mana kita bernapas, nafas jasmani yang kita miliki saat ini adalah nafas yang Tuhan berikan cuma-cuma. Ini adalah nafas jasmani. Karena adanya nafas jasmani yang kita sedang bernapas ini, maka kita boleh bergerak, boleh berjalan, boleh melakukan segala sesuatu karena kita memiliki nafas jasmani ini. Kita boleh hidup karena kita memiliki nafas yang Tuhan berikan ini. Demikian juga nafas rohani kita adalah doa. Nafas kekristenan kita adalah doa. Tanpa doa maka kita berjalan seperti mayat atau orang yang sudah mati tetapi dia berjalan karena tidak ada doa. Kita dilihat dari luarnya ganteng, cantik, ya, badan besar, gagah, tetapi kalau kita hidup tanpa doa, berjalan tanpa doa, maka kita bagaikan mayat hidup yang berjalan. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita harus berdoa setiap hari. Ketika kita berdoa setiap hari, maka roh kita dikuatkan. Ketika kita berdoa setiap hari, maka kita akan terus aman dalam perlindungan Tuhan. Doa adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Doa tidak bisa dipisahkan, tetapi doa adalah satu-satunya di mana kita akan komunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nafas rohani. Kita buka di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lukas 1 ayat 11. Lukas 1 ayat 11. Lukas 1 ayat 11. Ya. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran kupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan harus engkau menamai dia Yohanes." Jadi di sini kita melihat bahwa
ketika Zakaria berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa, ya, sehingga istrinya melahirkan anak. Jadi penting sekali kita berdoa, karena ketika orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Zakaria adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian kita semua sebagai orang-orang yang percaya, kita ketika kita berdoa, doa itu adalah nafas, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Doa adalah komunikasi. Doa itu adalah komunikasi. Seperti tadi saya katakan bahwa doa itu adalah salah satu hubungan antara dua kekasih yang saling mengasihi, saling mencintai. Doa itu adalah hubungan yang erat. Demikian juga kita ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, saling mengasihi, kita punya hubungan dengan Tuhan sangat erat, maka kita akan tetap mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, hidup terus tidak berjemu-jemu untuk berdoa, terus menerus kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita terus bertanya kepada Tuhan, kita terus menghadap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan dari segala apapun yang kita hadapi, masalah persoalan apapun kita hadapi, maka kita akan mengalami mujizat. Doa, melalui doa kita akan mengalami mujizat. Dan yang ketiga, doa adalah kunci. Doa adalah kunci. Tanpa doa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tanpa doa pelayanan, tanpa doa pelayanan, tanpa pujian penyembahan, pelayanan tanpa doa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, atau pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik. Karena doa adalah napas. Kita tahu perjalanan ketika Yesus datang tahun 2000 tahun yang lalu, dia selalu berdoa. Walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak pernah lalaikan doa itu. Dia selalu berdoa, ambil waktu pagi-pagi hari dia harus keluar untuk berdoa. Di mana dia pergi berdoa di Taman Getsemani, dia minta kekuatan dari Tuhan. Walaupun dia adalah Tuhan, dia meminta kekuatan dari Bapa. Demikian saudara dengan saya, siapakah kita? Kita adalah manusia yang biasa. Karena itu kita harus berdoa. Penting sekali kita harus berdoa kepada Tuhan. Doa itu harus terus-menerus kita berdoa kepada Tuhan. Selagi apapun yang kita lakukan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, kuasa doa. Bergantung pada iman. Matius pasal 21 ayat 22. Matius pasal 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di sini firman Tuhan berkata bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Di sini adalah perkataan Yesus sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwa apa saja yang kamu doakan dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Jadi pentingnya saudaraku, kita harus berdoa. Ya, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, maka mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Kuasa doa, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan juga bahwa hal ini tidak bisa
diusir atau tidak bisa mengatasi atau melakukan dengan tanpa doa, tetapi hanya dengan doa bisa mengusir setan. Dengan doa dan puasa bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa melakukan mujizat. Karena itu doa sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya. Bergantung pada iman. Ketika kita percaya, kita beriman, ketika apa yang kita doakan itu kita imani, maka hal itu akan terjadi. Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, mata buta, tuli, dan lumpuh berjalan, kusta. Semua yang Tuhan lakukan di sana adalah iman. Karena itu kita harus memiliki iman. Saat kita berdoa, kita harus memiliki iman. Kita berdoa, maka semua itu akan pasti terjadi. Seperti tadi firman Tuhan berkata bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan mendapatkannya. Dan yang berikut, tidak terbatas bagi siapa yang tinggal di dalam Kristus. Jadi tidak terbatas. Doa itu tidak terbatas. Orang kalau di perjanjian lama itu nabi-nabi yang menghadap Tuhan. Nabi-nabi yang bisa menghadap Tuhan, yang bisa bawa laporan. Apa yang umat mau bisa membawa laporan untuk sampaikan kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini, karena kasih karunia Yesus, karena Yesus telah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita semua, maka siapapun, kecil, besar, tua, muda, yang percaya kepada Tuhan, bisa menghadap Tuhan dengan cara kita masing-masing. Kita bisa berdoa dimanapun kita bisa berdoa. Tidak dibatasi ruang dan waktu, dimanapun kita bisa berdoa. Jadi doa adalah tidak terbatas bagi siapa yang tinggal di dalam Kristus. Jadi bagi siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia bisa berdoa kepada Kristus. Yang penting kita percaya, kita hidup di dalam Kristus, maka apa saja yang kita berdoa itu, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, lebih efektif jika doa disertai dengan pujian. Iya, lebih efektif ketika kita doa itu disertai dengan pujian. Kalau kita di rumah, kalau kita di dalam gereja atau di mana, ketika kita berdoa, kalau ada waktu kita bisa berdoa dengan pujian penyembahan. Ya, berdoa pujian penyembahan. Seperti kita tahu cerita Paulus dengan kita baca dalam Kisah Para Rasul 16. Saya akan baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya itu. Di sini adalah Paulus dengan Silas. Ya, Paulus dengan Silas, mereka tidak hanya berdoa waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak hanya berdoa, tetapi mereka melakukan satu pujian penyembahan yang luar biasa. Sehingga kuasa pujian penyembahan doa itu melakukan satu mujizat yang luar biasa. Sehingga mereka dilepaskan dari dalam tahanan. Gempa bumi terjadi, semua tahanan terbuka karena doa dan mujizat yang mereka lakukan. Sehingga ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam pujian, sehingga ada sesuatu yang terjadi di sana. Pada saat itu terjadilah gempa bumi. Karena itu saudara, karena itu ketika kita berdoa, maka doa, pujian, penyembahan itu sangat penting bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Di sini tidak harus kita lakukan dengan pujian penyembahan, tetapi
ketika kita ada di mana, di rumah, di waktu di mana kita ada, kita bisa melakukan pujian penyembahan. Jika kita di jalan, jika kita di mana, kita bisa berdoa, kita bisa nyanyikan. Karena itu penting sekali kita harus berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita terus menerus berdoa kepada Tuhan. Karena hari-hari ini penting sekali kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dengan saya. Bagian B adalah doa. Itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan power, kuasa dari surga. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan, maka kita akan mendapatkan power dari surga. Dan power itu, kuasa itu akan melindungi saudara dengan saya, akan melindungi kita dimanapun kita ada. Karena ada power, ada kuasa, ada komunikasi, hubungan intim dengan surga, maka segala sesuatu, mungkin segala sesuatu rencana-rencana kuasa kegelapan, kuasa jahat tidak akan berani untuk menggagalkan, menghancurkan kehidupan saudara dengan saya. Kenapa? Karena kita kuat di dalam Tuhan, kita kuat di dalam doa, sehingga kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Karena itu di sini saya ambil materi tentang doa, karena penting sekali kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan, kita harus berdoa setiap waktu, setiap hari. Karena doa itu tidak terbatas. Ya, doa itu adalah satu hubungan, ya, satu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Doa adalah satu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Doa adalah permohonan yang selalu kita harus naikkan kepada Tuhan. Terus menerus kita naikkan kepada Tuhan. Seperti seorang janda yang punya hutang, ketika dia datang kepada hakim, terus menerus minta permohonan untuk membela haknya. Pada hakim ini melihat karena belas kasihan, karena terus menerus datang kepada hakim, maka hakim ini membela haknya atau membela seorang janda ini. Itu adalah permohonan terus menerus. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah, ketika kita datang terus menerus kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberikan jawaban dari Tuhan. Karena itu kita tetap berdoa, tetap memiliki, karena doa itu adalah bagaikan kunci dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam setiap pelayanan kita. Terima kasih.